Benar Tuhan, kalau pengorbananmu sempurna buat hidup kami. Kami anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan segala keberadaan kami. Dengan segala beban yang kami pikul di pundak kami. Dengan segala beban dosa yang mungkin menghantui kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami hari ini yakini, kami percaya bahwa pengorbananmu sempurna, mengatasi segala kehidupan kami, mengatasi segala kegalauan kami, mengatasi segala rasa takut kami, melihat bahwa kami gak layak. Tapi kami tahu kasih-Mu sempurna buat hidup kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, biar kami mau sama-sama fokus, kami mau sama-sama duduk diam. Biar firman Tuhan ini gak lalu begitu saja, tapi boleh sungguh menjadi satu pesan yang kembali menguatkan kami, mengingatkan kami betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Iya. Gak apa-apa ya, biasanya masih pagi ya. Antara nyawanya masih setengah di rumah, setengah di sini. It's okay. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan masuk di bulan yang baru. Seperti biasa, bulan yang baru artinya ada tema yang baru ya. Sebulan kemarin kita sudah dibanjiri dengan kebenaran yang mengingatkan kita betapa besar cinta Tuhan buat hidup kita, begitu ya. Hopefully kebenaran selama sebulan kemarin boleh sungguh-sungguh menjadi dasar untuk kita punya satu dasar yang kuat untuk kita percaya diri ya. Kita percaya diri dengan cara yang benar, bukan overconfidence tapi sadar bahwa diri kita berharga karena kasih Tuhan, karena Dia sayang sama kita. Ya, nggak ada seorang pun di dunia ini yang boleh menganggap diri kita buruk, apalagi diri kita sendiri, begitu ya, atau menganggap diri kita tidak berharga karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Ya, nggak ada satupun dosa yang layak untuk menghancurkan seluruh hidup kita, karena kita tahu kita bisa menang atas dosa waktu kita sungguh-sungguh menerima kasih Kristus yang sejati, kasih Kristus yang memulihkan, kasih Kristus yang mempertobatkan. So teman-teman, di bulan ini kita akan belajar melihat kembali tentang siapa sih diri saya sebenarnya, begitu ya, who am I. Nah, saya tahu teman-teman ini adalah topik yang seringkali sulit untuk kita di masa-masa remaja, begitu ya, karena mau gak mau teman-teman harus lalui fase ini, begitu ya, fase dimana teman-teman cari jati diri teman-teman, pengen kenal sebenarnya saya siapa sih, saya tuh yang kayak gimana. Nah, hari ini kita akan belajar seperti yang sudah tertera di depan teman-teman ya, kita akan belajar tentang diri kita, who am I through the lens of Ephesians ya. Kita belajar tentang diri kita lewat berkaca dari surat Efesus ya. Kita akan memulainya minggu ini dari Efesus pasal yang pertama teman-teman. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang keenam ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang keenam. Teman-teman boleh buka Alkitabnya masing-masing, atau mungkin buat yang tidak bawa gadget atau Alkitab boleh baca di depan ya. Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita teman-teman yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman, saya pengen ngawalin ya dengan satu kisah yang menemani masa kecil saya. Jadi kalau
Mungkin teman-teman waktu di usia teman-teman sekarang masa kecilnya sudah ditemani dengan gadget begitu ya, e-book atau mungkin webtoon gitu yang teman-teman baca. Nah kalau zaman saya kayak gitu-gitu nggak ada teman-teman ya. Di zaman saya kami masih pakai buku-buku yang dicetak dengan hardcover biasanya begitu ya. Kemudian terpampang di depan judul-judul dongeng-dongeng begitu ya, dongeng-dongeng masa lalu kayak Cinderella dan lain-lain begitu. Kalau teman-teman pengen tahu penasaran bentuknya kayak gimana, kurang lebih kalau teman-teman ke Ciwok di lantai 2-nya ada pameran buku teman-teman ya, dan banyak buku dongeng Fox anak-anak. Nah kurang lebih bentukannya mirip-mirip seperti itu ya. Dulu mama saya ngebiasain kami semua untuk suka membaca, makanya mama saya sediakan buku-buku yang seperti itu. Nah saya ingat satu kisah yang menemani masa kecil saya, karya fiksi begitu ya yang diciptakan oleh Max Lucado. Nah Max Lucado ini seorang penulis, seorang ahli di bidang leadership ya, Christian leadership dan lain sebagainya. Nah, tapi dia juga bikin tentang buku dongeng anak-anak. Nah kayaknya dia sedikit terinspirasi dari kisah Pinocchio. Di sini tahu ya Pinocchio teman-teman ya? Tahu ya? Ini gak ada yang ngangguk, gak ada yang geleng, tahu apa? Nah ya ngangguk ya, tahu ya. Pinocchio tahu ya gitu, terima kasih yang udah bantu ngangguk ya tadi ya. Nah Pinocchio itu kan gambaran tentang boneka kayu yang bisa hidup, betul ya. Nah kurang lebih mirip-mirip kisahnya yang diceritakan oleh Max Lucado di dalam karyanya yang berjudul You Are Special ya. You Are Special. Teman-teman di dalam kisah ini begitu ya diceritakan ada di sebuah desa kecil itu ada sekelompok boneka kayu yang hidup yang disebut dengan warga Wemik ya, the Wemik. Nah itu teman-teman ya, mereka ini adalah sekelompok boneka kayu yang bisa hidup ya. Sekelompok boneka kayu ini punya kebiasaan yang bisa dibilang unik ya. Mereka itu suka saling menempelkan stiker ke sesama Wemik begitu ya. Bentuknya bintang berwarna emas begitu ya, dan itu ditempelkan untuk mereka-mereka yang dianggap mereka punya bakat, mereka dianggap cantik, dianggap pinter begitu ya. Dan sebaliknya buat orang-orang yang atau Wemik yang dianggap gagal, itu mereka tempelkan stiker bulat berwarna abu-abu ya. Mereka tempelkan stiker bulat berwarna abu-abu. Nah, satu hari ada satu Wemik bernama Pancinello ya. Pancinello ini adalah tokoh utamanya teman-teman ya. Pancinello ini dianggap sebagai Wemik yang gagal teman-teman. Kenapa Wemik yang gagal begitu ya? Pancinello ini teman-teman dia sering sekali jatuh waktu dia jalan begitu ya. Dia sering buat kesalahan, dia sering gagal melakukan apapun yang baik ya. Itulah yang menyebabkan akhirnya di sekujur badannya Pancinello kalau teman-teman lihat ya, itu tertempel stiker-stiker bulat berwarna abu-abu ya. Semakin banyak stiker yang menempel, semakin bikin dia merasa bahwa dirinya gak berharga. Makanya Pancinello itu kalau dia jalan keluar, dia selalu nunduk, dia selalu gak berani ketemu siapapun. Kenapa? Karena penuh dengan stiker-stiker warna abu-abu yang menempel di badannya. Nah satu hari teman-teman ya, singkat cerita Pancinello ini lagi down sekali gitu ya, dan dia ketemu dengan seorang manusia ya. Manusia ini namanya Eli. Nah Eli ini ternyata adalah sang pencipta atau pembuat dari para Wemik. Jadi Eli itu adalah penciptanya para Wemik. Nah kemudian Eli itu bertanya begitu ya sama Pancinello, kamu kenapa? Gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan ditanya kamu kenapa tiba-tiba gitu ya, nangis begitu ya. Nah Pancinello enggak begitu ya. Pancinello itu nunduk dan diam begitu, dia tidak berani menjawab. Kemudian di sana Eli itu bilang begini ya. Ini salah satu potongan di dalam buku dongeng ini teman-teman ya. Di sana Eli bilang bahwa aku yang menciptakan kamu gitu ya. Bagiku kamu berharga ya. Stiker-stiker itu tidak akan melekat ke kamu kalau kamu percaya sama apa yang aku katakan, bahwa kamu berharga ya. Jadi Eli ini adalah penciptanya para Wemik, dan dia menemukan Pancinello yang sudah penuh dengan stiker abu-abu. Kemudian dia bilang bahwa kamu berharga karena aku yang menciptakan kamu. Dan di situ Pancinello mulai menemukan keberhargaan dirinya ya. Dia nggak lagi membiarkan stiker abu-abu itu nempel di badannya begitu ya. Dia mulai melakukan hal-hal yang mungkin membuat dia terlihat jauh lebih positif. Kalau teman-teman penasaran, bahkan PDF-nya sekarang sudah jadi public domain teman-teman ya, gratis, teman-teman bisa download, teman-teman bisa baca begitu ya, tidak ada copyright dan lain-lain, sekarang udah bisa di-download secara gratis. Teman-teman,
Ini satu kisah yang saya ingat sekali waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Kenapa? Karena ini kisah yang menemani masa kecil saya. Zaman dulu teman-teman karena gak ada hiburan. Jadi kalau buku dongeng dibacanya gak sekali ya. Dibacanya berkali-kali sampai bosan, sampai jelek begitu. Makanya saya sampai hafal kisahnya begitu ya. Dan teman-teman kalau kita ngelihat gambaran dari kisahnya Pancinelo. Seringkali kita juga hidup sama seperti Pancinelo di dunia nyata ya. Di dunia yang berdosa ini kita suka kasih label macam-macam ke orang lain, atau bahkan kita mengizinkan orang lain kasih label buat diri kita. Ya, ada label yang positif, ada stiker berbentuk bintang gold tadi yang mungkin nempel, tapi mungkin ada terlalu banyak juga stiker abu-abu yang kita biarin nempel di badan kita. Bahkan ketika orang lain, bahkan kita nggak lagi ditempelin, kita ngambil sendiri, kita tempel sendiri gitu ya. Enggak, gue mah jelek dah gitu. Enggak, gue mah nggak berharga dah. Enggak, gue mah jelek, gue mah gak berprestasi, gue mah gak bagus dan lain sebagainya. So hari ini teman-teman kita belajar ya dari Efesus 1 pasal 4 sampai 6 ya, untuk ngelihat bagaimana sih kira-kira pencipta kita kasih kita identitas yang sebenarnya teman-teman. Yang pertama, teman-teman surat Efesus pasal yang pertama ayat keempat tadi kasih tahu kita ya bahwa Tuhan itu sudah memilih kita teman-teman. Bahkan ya saya mau pakai istilah ya, Tuhan pilih kita bahkan sebelum kita bisa membuktikan apapun. Ya kalau kita udah segede ini kita bisa berusaha, saya berusaha ngelakuin apa yang baik, ya saya berusaha melakukan apa yang benar, it's good ya. Tapi Tuhan pilih kita jauh sebelum kita ada, bahkan jauh sebelum kita eksis, sebelum segala sesuatu dijadikan. Ya Tuhan pilih kita bahkan sebelum kita bisa buktikan apa. Nah teman-teman, di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan begini ya, sebab di dalam Dia ya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa katanya? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Teman-teman, Paulus itu bukan tanpa alasan waktu dia ngasih ajaran ini ke jemaat Efesus. Ya, kota Efesus itu kota yang besar, salah satu kota favorit di zaman itu begitu ya. Dan kalau kita sekarang bilang misalkan Bandung adalah destinasi favorit wisata di Pulau Jawa keempat misalkan ya. Di Pulau Jawa, destinasi kota favorit ya, kota favorit untuk wisata. Ya hopefully jangan jadi kota favorit lagi karena udah terlalu macet ya gitu ya, banjir di mana-mana gitu. Katanya kan Bandung estetik ya, estetik apanya begitu ya. Coba kita lihat sebagai warga Bandung nggak ada estetiknya, ya sudahlah begitu ya. So teman-teman kalau kita ngomong Bandung itu salah satu kota favorit ya, dan dikatakan juga kota besar ya, kita tuh bukan kota kecil. Nah Efesus itu gambarannya kira-kira juga demikian. Bukan yang pertama ya, kurang lebih dia juga kota keempat yang terfavorit di zaman itu dan kota besar juga. That's why karena dia kota favorit dan kota besar ya, makanya di sana ada banyak sekali orang dengan beragam latar belakang ya, termasuk ada sangat banyak sekali kepercayaan, ada banyak sekali penyembahan berhala ke dewa-dewa. Nah, hal ini itu mempengaruhi budaya atau mempengaruhi culture yang ada di Efesus ya. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih dikelilingi dengan tekanan budaya yang menyesatkan gitu ya. Mereka mulai bingung, mereka gak yakin, benar gak ya Tuhan kira-kira pilih saya begitu ya. Apakah benar saya akan diselamatkan oleh Tuhan? Apakah jangan-jangan cara hidup saya atau lingkungan saya itu mempengaruhi keputusan Tuhan gak ya untuk Dia pilih saya atau tidak? Ya, mereka hidup di dalam kegamangan, mereka hidup di dalam kebingungan. Nah, ini hal yang mirip yang kita hadapi sekarang, yang kita hidup di kota besar begitu ya. Kita hidup di negara berkembang menuju negara maju begitu ya. Kemudian kita dipenuhi dengan banyak nilai-nilai dunia yang membuat kita bingung dan kita mulai bertanya, benar nggak ya kalau Tuhan mengasihi saya? Benar nggak ya kalau Tuhan bakal pilih saya? Saya banyak dosa loh. Saya banyak ikutan dengan komunitas-komunitas yang bikin saya berdosa loh. Ada banyak label yang menempel di dalam diri saya. Ya, ada banyak label yang negatif, udah banyak stiker abu-abu nempel di badan saya. Ya, keluarga saya bilang saya anak bandel. Saya anak gak ada artinya, saya anak gak berprestasi, gak bikin bangga keluarga. Ya, kalau di sekolah saya juga gak punya banyak temen, saya bukan anak favorit. Ya, lebih ke anak introvert gak ditemenin siapa-siapa. Keraguan ini muncul di dalam hati kita teman-teman. Ya, that's why Paulus itu ngasih pengajaran untuk menyadarkan kembali jemaat Efesus dan hopefully menyadarkan kita juga hari ini. Ya, justru karena Tuhan tahu kita hidup di dalam dunia yang berdosa dan kita
punya tendensi untuk jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, dia mati buat dosa kita, dia memilih kita untuk menyelamatkan kita. Supaya apa teman-teman? Supaya suatu saat kita bisa menang atas dosa, kita bisa hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. So teman-teman, kebenaran ini kasih kita starting point yang benar ya. Bahwa bukan karena kita baik dulu, bukan karena dunia ini baik, bukan karena dunia ini menilai kita baik, baru Tuhan pilih dan selamatkan kita. No, itu starting point yang salah. Ya, dari sebelum kita semua ini ada, sejak semula Tuhan tahu kita akan lahir di dunia yang berdosa, kita akan terpapar oleh dosa. That's why dia sudah memilih kita dan dia mati buat kita supaya suatu saat kita menang dari dosa. Kita suatu saat menang dari segala keberdosaan yang berusaha menghancurkan hidup kita. Ya, dia mengasihi kita bukan karena kita yang baik, tapi simply karena memang dia adalah kasih. Dan dia mau suatu saat kita hidup kudus. Suatu saat dia mendapati kita hidup gak bercacat di hadapan Tuhan. So teman-teman, jangan biarkan apa kata dosa, jangan biarkan apa kata dunia itu kasih label buat diri kita. Jangan karena kita belum berprestasi kemudian kita merasa bahwa kita adalah pribadi yang gagal. Ya, jangan karena ada yang bully kita kemudian kita berpikir bahwa diri kita tidak berharga. No teman-teman. Ya, bagian kita adalah berusaha menjalankan hidup kita dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sebagai bentuk rasa syukur kita sama Tuhan. Tapi jelas identitas kita semua sejak semula bahwa kita bukan pribadi-pribadi yang tidak berharga. Ya, bahwa setiap kita dipilih oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita dan dia mau kita hidup di dalam identitas itu. So let me tell you teman-teman ya, ada terlalu banyak orang mencari penerimaan dari orang lain di saat sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita sudah dapat approval dari Tuhan dan itu jauh lebih berharga daripada approval manusia di sekitar kita. Teman-teman, kita gak bisa hidup menyenangkan semua orang, kita gak bisa minta semua orang bisa terima kita, no. Ya, mungkin cuma ada 2, 3, mungkin 5 orang circle terdekat kita yang bisa terima kita. Dan teman-teman, yang paling penting bukan tentang penerimaan manusia. Saya gak bilang kalian harus hiatus terus menghidup sendiri di atas gunung, gak membutuhkan orang lain. Jelas enggak teman-teman ya. Kita tetap butuh dengar masukan dari orang lain, betul. Tapi jangan menjadikan itu sebagai standar hidup kita. Standar hidup kita tetap kita kembali kepada kebenaran bahwa kita anak Allah, kita diterima oleh Allah dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita punya kekurangan, kita belajar untuk improve apa yang bisa kita improve. Kalau kita punya kelebihan, gak jadiin kita jadi orang yang overconfidence. Merasa diri kita si paling bisa, si paling hebat, enggak. Tapi kita tahu hidup saya adalah kasih karunia Tuhan. Hidup saya diterima dan dikasihi oleh Tuhan. So teman-teman, sejatinya kita gak perlu membuktikan apapun kepada siapapun untuk kita bisa diterima. Karena dikasihi dan diterima oleh Tuhan secara ugal-ugalan itu sudah lebih daripada cukup. Dia mati loh buat kita. Kalau manusia di sekitar kita terima kita dengan syarat, dia terima kita tanpa syarat teman-teman. So yang kedua teman-teman, hal kedua yang kita mau bawa pulang hari ini adalah satu kesadaran kita tahu bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita dengan cara yang ugal-ugalan teman-teman. Dan itu tidak ada di dalam manusia manapun ya. There is no such a thing like that in this world. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang bisa mengasihi kita dan menerima kita apa adanya seperti apa yang Yesus lakukan ya. Semua manusia, kita sendiri seringkali kita mengasihi dengan tidak sepenuhnya tulus teman-teman ya. Terkadang masih ada banyak syarat-syarat yang terselip di dalam hati kita ya, which is itu normal karena kita juga manusia yang berdosa. Tapi Tuhan tidak demikian ya. Di ayat yang kelima tadi dikatakan teman-teman ya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa teman-teman? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Teman-teman, di dalam bahasa Inggrisnya lebih belak-belakan begitu ya. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan istilah adoption to sonship through Jesus Christ ya. Adoption teman-teman istilahnya ya. Perhatikan ya, kita layaknya bayi yang dibuang seolah dianggap tidak berharga karena punya banyak cacat celak mungkin ya.
Tapi justru ada seorang dengan status dan kedudukan tertinggi, dia mau ambil kita, dikatakan dia adopt kita untuk jadi anaknya. Kenapa poin ini penting? Kenapa ini disampaikan sama Paulus? Di zaman Efesus, jemaat atau orang Kristen itu terdiri dari dua golongan setidaknya. Orang Yahudi yang jadi Kristen yang percaya Yesus, dan orang non-Yahudi yang juga percaya sama Yesus. Nah, status Yahudi itu dianggap sebagai status yang punya privilege, ya. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang punya strata lebih tinggi daripada yang lain. Mereka yang punya darah Yahudi, mereka merasa bahwa dirinya lebih berharga, lebih tinggi dari orang lain, begitu ya, daripada mereka yang bukan Yahudi. Well, Paulus kasih tahu bahwa baik kamu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, kalau kamu percaya sama Yesus, kita semua statusnya sama, ya, adoption to sonship through Jesus Christ. Mau kamu darah Yahudi kek, gak Yahudi kek, semuanya sama-sama statusnya diadopt di dalam Yesus Kristus. Kita punya hak yang sama untuk bisa menerima warisan rohani sebagai anak-anak Allah. Teman-teman, seberapa banyak di antara kita yang suka bandingin diri kita sendiri, adu nasib sama orang, begitu ya. Atau kita melihat orang yang hidupnya jauh lebih baik, yang punya privilege, begitu ya. Kemudian kita mulai merasa bahwa kayaknya diri saya kok gak seberuntung orang itu ya, kayaknya hidup saya kok lebih rendah daripada orang lain. Waktu kita bertemu dengan teman-teman yang punya prestasi akademis, begitu ya, kita mulai cap diri kita, saya mah emang bodoh lah, saya mah emang gak pinter, saya mah gak jago apa-apa. Teman-teman, gak semua orang harus punya prestasi yang sama di titik yang sama, ya. Saya ngomong seperti ini bukan excuse buat kalian yang malas-malesan terus, oh ya udah kata Cigep mah nggak apa-apa lah nggak berprestasi ya, saya mah nyantai-nyantai aja, malas-malas aja, begitu ya. Emang saya nggak berprestasi kok, bukan itu teman-teman ya, bukan itu maksud saya. Tapi sebagai siswa ya, sebagian besar di antara kalian, tugas utama kalian tetap harus belajar memberikan yang maksimal yang kalian bisa lakukan, ya. Tapi keberhargaan diri kalian tidak ditentukan dari seberapa besar prestasi kalian. No. Kalau kita belajar baik-baik itu memang tanggung jawab kita, ya. Tapi kalau kita dapat prestasi itu bukan juga menentukan identitas kita bahwa gue berharga karena gue berprestasi. No at all, ya. Lebih dari itu teman-teman, Tuhan mau kita sadar bahwa justru karena kita sudah punya gelar sebagai anak Allah, kita mau hidup seperti anak-anak Allah. Ya, mau warna kulit kita apapun itu, latar belakang kita dari keluarga yang berbeda dari orang-orang yang kita anggap beruntung sekalipun, gitu ya. Kita punya identitas yang sama kok. Adoption to sonship. Kita diadopt jadi anak-anak Allah. Ya. Jadi gak ada yang merasa dirinya jauh lebih tinggi daripada orang lain. Teman-teman, sosial media dan segala dunianya itu bisa bersuara tanpa kita bendung seberapa banyak pesan yang mau disampaikan. Ya, tapi kalau kita bisa memilih hal-hal apa yang kita dengar gitu ya, maka kita punya hikmat untuk memfilter apa yang mau kita terima sebagai kebenaran buat diri kita, ya. Tapi firman Tuhan hari ini sudah jelas menjadi sebuah dasar yang tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak tergantikan oleh perubahan zaman, tidak juga tergantikan oleh perubahan keadaan. Firman Tuhan itu selamanya benar dan dia gak akan pernah menjadi sesuatu yang membuat kita menyesal ketika kita berpijak di atas dasar yang sangat kuat, ya. Berkaca dari kasus influencer biru, you know, ya, you name it ya, influencer biru yang lagi heboh di sosial media sekarang. Kalau tahun lalu teman-teman ngikutin si influencer biru, ya, 90% ya, code blue betul ya, saya sebut merek aja nggak apa-apa. Kalau tahun lalu melihat platformnya dia, 90% orang tuh memuji dia dan membenarkan dia, bahkan membela dia ya sebagai seorang konsultan, ya, F&B konsultan, ya apalah itulah ya, gitu. Tahun lalu teman-teman ya, meskipun ya tetap caranya sama gitu, kayak mana begitu kan ya, tetap sama begitu ya, bahasanya sama. Tapi bedanya teman-teman, kalau tahun ini dia ngomong apapun, gak ada satu orang pun yang udah nganggap dia benar. Ya mungkin ada 1-2 ya, 90% tetap menganggap dia sebagai orang yang bersalah. Teman-teman, itu fakta di sosial media yang dulu dianggap benar, bisa jadi dalam hitungan jam dia gak dianggap benar lagi. Itu hal-hal yang kita tonton di sosial media. Teman-teman, yang namanya value-value di sosial media kebenarannya tuh berubah-ubah. Ya, tergantung gimana kondisi, tergantung gimana keadaan, ya, tergantung bagaimana perubahan yang terjadi. So, pilihannya ada di tangan kita, teman-teman. Kita mau berpijak
sama nilai dunia yang berubah-ubah sesuka hati, atau kita perlu berpijak kepada kebenaran yang justru gak tergoyahkan. Pilihan itu di tangan kita teman-teman. Saya gak bisa paksa untuk kita, yuk percaya firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Saya gak bisa paksa itu. Tapi pilihan ada di tangan kita. Mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau kita ngikutin value sesuai dengan tren sosial media. Ya, the choice is in your hand. So teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa hidup kita mungkin gak bagus-bagus amat, hidup kita gak perfect-perfect amat. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu adalah bahwa hidupmu bukan hasil dari kegagalanmu, bukan juga hasil dari kegagalan orang tuamu, tapi kamu adalah hasil dari kasih karunia Tuhan yang besar. Teman-teman, saya tahu maybe some of you mengalami sesuatu yang berat di masa lalu. Mungkin kalian ngerasa bahwa hidup kalian sudah gagal, gak lagi sesuai dengan standarnya Tuhan. Mungkin ada some of you yang mulai berpikir bahwa kayaknya saya gak bisa untuk hidup jadi orang Kristen yang benar-benar. Kenapa? Karena saya tahu saya punya dosa yang saya sembunyikan. Orang di kiri kanan saya gak tahu itu apa. Orang tua saya bahkan gak tahu itu apa. Dan kita merasa diri kita sudah gagal. Kita datang ke gereja hanya dengan topeng. Kita berpura-pura datang seolah jadi orang Kristen, tapi kita menutupi segala keberdosaan yang kita lakukan di dalam hidup kita, di masa lalu kita. But let me tell you bahwa hidupmu bukan hasil dari kegagalanmu. Hidupmu adalah kasih karunia Tuhan yang besar. Kamu boleh gagal di masa lalu, tapi bukan berarti di masa depan kamu menjadi produk yang gagal. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik, Tuhan punya rancangan yang indah. Hidupi statusmu sebagai anak Tuhan, teman-teman. So, berhenti teman-teman untuk berusaha membuktikan diri. Tuhan memilih kamu bukan karena usahamu, tetapi karena Dia mengasihi kamu. Ya, terima identitasmu yang sejati sebagai anak Tuhan. Jangan biarkan dosa dan dunia ini menempelkan label yang buruk yang gak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga teman-teman, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Berjalan di dalam kebenaran dan keyakinan bahwa kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Allah. Gak ada arogansi yang layak untuk kita hidupi, karena kita tahu saya dikasihi, saya dipilih bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia mau mati bagi saya, Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi kita semua untuk menyadarkan bahwa kita berharga, bahwa kita dikasihi, kita dipilih, dan kita dicintai. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita, menyadarkan kita tentang identitas kita yang sejati di dalam Dia. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Itu yang membuat kami bisa hidup. Itu yang membuat kami bisa memegang satu status yang gak akan pernah berubah, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang begitu dikasihi oleh Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di saat kami tidak setia. Tuhan, kalau ada beban di dalam masa lalu kami, ada beban di dalam keberdosaan kami yang saat ini begitu berat menghantui hidup kami, kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar serahkan itu di hadapan Tuhan. Kami mau minta ampun sebesar-besarnya sama Tuhan. Dan kami mau berjalan tidak lagi dengan mengangkat beban yang sama, tapi kami mau berjalan dan menggandeng tangan Tuhan yang mengasihi kami, yang memulihkan kami, yang mempertobatkan kami. Tuhan yang memilih kami untuk menjadi anak-anak-Nya. Tuhan, firman Tuhan mungkin berhenti untuk diberitakan, tapi biarlah firman-Mu boleh terus bekerja, berkuasa di dalam hidup kami. Biar Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menyertai kami, kayak mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang kami sembah. Amin.